warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Fizar, NIM 200-249, kelas 6B, Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi kewirausahaan guna melengkapi nilai ujian akhir semester atau UAS. Kita langsung saja. Di sini ada beberapa aspek-aspek atau bagian-bagian tentang motivasi kewirausahaan. Pertama, pengertian motivasi. Kedua, konsep motivasi. Tiga, karakter motivasi. Keempat, teori motivasi. Kelima, faktor penurunan motivasi, atau yang terakhir kita masuk yang bagian pertama, pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut BZ, keberhasilan seseorang tergantung dari beberapa faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Kedua, ada konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam stage of disequilibrium. Tapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu tidak diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh suatu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a stage of equilibrium. Lanjut, faktor yang ketiga, segi lingkungan faktor. Yang selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik berasal dari dalam diri seseorang atau diri kita sendiri, berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal atau faktor luar adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Selanjutnya, berdasarkan gambar di atas ada kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Ditunjukkan bahwa yang pertama, needs, merupakan kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Kedua, ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya dampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan, yakni memuaskan kebutuhan, terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu harus terus dilakukan. Lanjut, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Selanjutnya, motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Lanjut, motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Di motivasi ini sangat penting untuk melakukan suatu kewirausahaan. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi tinggi. Yang pertama, self
confidence, percaya akan kemampuan diri sendiri. Jadi sebagai wirausaha kita harus percaya dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Di sini kita ditekankan pada saat melakukan wirausaha kita harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi untuk melakukan sebuah inovasi. Ya intinya tidak untuk monoton. Itu saja. Ketiga, people oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Jadi di sini kita tidak boleh egois. Yang keempat, task result oriented, berani mengambil risiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Di sini kita harus bertanggung jawab karena sudah mengambil risiko apa yang kita ambil. 5. Future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Dan yang terakhir atau yang nomor 6, risk taker, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Jadi kita sebagai wirausahawan harus tidak boleh untuk cepat menyerah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa sikap dasar motivasi berprestasi. Yang pertama, senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang. Yang kedua, tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dari pengalaman. 4. Pengalaman dijadikan sebagai umpan balik atau feedback. 5. Adanya perasaan dikejar waktu. Yang 6. Mempunyai situasi yang majemuk. Yang 7. Mampu menerima kegagalan. Yang 8. Mampu menggunakan pikiran dan akal. 9. Kreatif dan inovatif. 10. Mempunyai pengendali diri yang kuat. 11. Sanggup melakukan bertahan dalam situasi yang tidak menentu, bisa saja gagal ataupun berhasil, kita harus bertahan. Yang ke-12, memiliki standar kesempurnaan untuk diri sendiri. 13. Sanggup terlibat jangka waktu yang lama. Kita harus sabar karena setiap wirausaha atau usaha pasti ada waktunya sendiri untuk sukses. 14. Mempelajari lingkungan. Dan yang terakhir, berhubungan tidak sekedar persahabatan, tapi juga mendapat pengetahuan. Jadi ketika kita nongkrong atau time lah bahasanya, jadi tidak harus tentang persahabatan, tapi kita juga harus mencari ilmu yang diambil dari nongkrongan tersebut, ambil positifnya, buang negatifnya. Karakter motivasi. Yang pertama, majemuk, motivasi individu untuk melakukan tindakan. Pada dasarnya tidak ada yang mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Kemudian dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Pilihan yang sulit juga. C. Berbeda untuk setiap individu. Atau yang terakhir ya, C. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang termotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari, ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Biasanya karena ada peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Teori motivasi. Di sini ada beberapa teori-teori. Yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya.
Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seorang berjenjang. Artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua atau selanjutnya akan menjadi yang utama, mengkaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Lanjut, teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar menukar atau exchange theory dan teori harapan expectancy theory. Cara ringkas mengenai teori tukar menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon tahun 1997, lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa setiap organisasi selalu terjadi proses tukar menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan atau upah atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang atau berjasa, kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan pada pegawainya. Di intinya itu harus ada timbal balik antara organisasi dengan orang-orang yang di dalamnya. Jika organisasi membutuhkan ide-ide, maka orang-orang di dalamnya akan memberikan ide-ide, kemudian dari ide-ide tersebut dapat menghasilkan gaji atau upah untuk orang-orang tersebut. Lanjut, pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis, yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem motivasi terdiri dari tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan atau needs, dorongan atau drive, dan komponen imbalan, incentive. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Dengan imbalan merupakan suatu tujuan yang telah dicapai sebagai hasil atau tindakan atau perbuatan tersebut. Kemudian teori proses motivasi kerja VIE. Teori proses lebih ditekankan pada pengajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan di antaranya ialah teori pengharapan expectancy theory dan Victor Fromm, dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIE, valence, instrumentality, and expectancy. Valensi atau valence berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentalitis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Dan terakhir, pengharapan atau ekspektasi adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar antara 0 sampai 1. Motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan penerjemah yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk unjuk kerja atau pelaksanaan kerja, atau hasil kerja untuk kerja atau penampilan kerja.
Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto tahun 1997 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from processes human or otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kemudian kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi atau hasil yang tinggi atau maksimal. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McCabe dan Pfaffenberger menggambarkan secara matematik, yaitu ability X motivation dengan job performance. Berdasarkan rumus tersebut, dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dengan pengertian motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya pendorong dalam kurung driving force yang menyebabkan orang berbuat sesuatu atau tergerak. Kemampuan personel erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga ditetapkan standar performance. Yang keempat, faktor penurunan motivasi. Satu, lingkungan yang tidak kondusif, yang pegawai tidak nyaman. Dua, merasa berada dalam situasi membingungkan, menakutkan karena adanya ancaman atau merasa terancam. Tiga, pekerjaan yang melebihi kapasitas. Empat, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangannya dalam atau monoton, itu saja. Lima, kurang menguasai pekerjaan. Enam, termasuk prosedurnya. Ketujuh, tidak ada ukuran standar keberhasilan. 8, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. 9, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sulit. Ya, seperti stuck di situ-situ saja karena tidak adanya kesempatan untuk mengembangkan skill. 11, berada di lingkungan kerja yang baru. Di sini kita harus beradaptasi. Ya, bisa jadi kita menurun motivasinya. Yang ke-12, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berada dalam kelompok. 13, tidak boleh memperoleh umpan balik yang membangun. 14, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. Dan yang terakhir, merasa diasingkan oleh teman-teman. Jadi kita harus menghindari faktor-faktor penurunan motivasi tersebut guna untuk meningkatkan motivasi kerja kita, dan manfaatnya adalah kita dapat lebih baik lagi dalam bekerja atau melakukan suatu wirausaha. Kemudian ya, nampaknya sudah slide terakhir. Sebelumnya saya Asmil Besar ingin meminta maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.